Sikring Racing. Nih, Sikring Racing, bos. Tuh. Untuk kalian para pemula yang baru oprak-oprek motor, kalian jangan coba-coba menjemper sikring pakai kawat yang tebal seperti ini. Tuh. Ini sangat tidak dianjurkan dan berbahaya sekali. Ketika kita menjemper sikring seperti ini, jadi bila mana ada yang konslet di bagian kabel, nah kabel ini di bagian konslet, maka sikring ini tidak akan langsung putus karena kawatnya ini tebal nih. Kawatnya sangat gede sekali. Harga sikring ini cuma 1000 perak ya. 1000 perak, jadi belanja ratus ribu tuh. Kita ganti sensor CKP. Sensor CKP nya mati karena ada yang konslet di bagian-bagian kabel. Konslet di sini juga. Seharusnya kalau sikring ini tidak jumper begini dalam keadaan normal, ketika ada yang konslet di bagian kabel body, maka sikring akan langsung putus. Ini sikring udah putus tuh dalamnya. Tuh, kelihatan kan? Karena sikring ini udah di jumper pakai kawat tebal seperti ini, maka ketika ada yang konslet, sikring ini tidak akan putus, maka akan merembet ke bagian komponen-komponen yang lain. Tuh. Diusahakanlah sikring harganya 1000 perak, jangan sampai jadi 1 juta ya. Masih untung ecunya tidak mati. Nah, ini ecu nih. Tuh. Ecunya tidak mati. Biasanya kalau sikring di jumper kayak gini, ketika ada yang konslet karena kena gesekan, sikring ini tidak akan langsung putus. Tuh, maka akan merembet ke bagian komponen-komponen yang lainnya seperti ecu dan sensor-sensor yang lainnya. Ini tadinya sikring ada di sini nih. Sikring ini ada di bagian tuh ecu dan bagian-bagian yang lainnya. Sikring ini 10 ampere. Tuh. Sikring 10 ampere, yang backup 10 ampere. Sikring ecu 10 ampere, dan untuk bagian sensor-sensor yang lainnya, sikring mainnya juga 25 ampere. Sikring buat full pump itu 10 ampere, sikring headlamp atau buat lampu 10 ampere, dan sikring buat klakson juga 10 ampere. Jelaskan. Jadi kalau sikring ini 10 ampere dari bawaannya, kalian jangan coba-coba mengganti sikring dengan yang lebih besar. Contohnya 15 ampere, 20, 25 dan seterusnya. Ikutin aja dari bawaan pabrik. Tuh. Kalau bawaan pabrik 10 ya ikutin aja 10, jangan 15, 20. Apalagi di jumper seperti ini. Tuh. Di jumper seperti ini resikonya akan menyebabkan konslet pada yang lainnya. Efeknya sensor CKP, sensor CKP mati. Sensor CKP ini udah konslet ya, udah mati. Kalau untuk jalur yang lainnya buat starter itu masih fungsi, tapi untuk jalur yang ke pengapian nih, pulser, bagian pulser ini udah mati.
Bagian pulser ini kabelnya yang biru strip kuning. Tuh, biru strip kuning. Nah, ini masa ini buat sensor hall, yang buat ACG. Nah, ini yang buat ke kalau di motor biasa itu pulser. Ini CKP-nya sudah saya ganti sama yang baru dari merek MST. Tuh. MST kualitasnya mantap. Dijamin lah daripada kalian beli yang merek Honda yang CKD itu. Saya sering gagal ya. Sejak pakai MST ini kualitasnya lumayan bagus dan lumayan awet. Ini sensor CKP-nya udah dipasang. Gejala sensor CKP mati ini karena ya motornya mati. Udah dicek dari bermacam-macam gejala, dari macam-macam sensor udah normal, kabel udah dirapihkan udah normal dari awal mulai yang konslet ini, terus banyak juga yang konslet di bagian sensor speed. Sensor ini bergesekan dengan bodi atau mesin, bergesekan dengan bodi dan mesin. Konslet harusnya ketika konslet sikring ini putus, maka tidak akan menyebabkan mati pada CKP. Ya intinya seperti itulah. Kalian buat pemula atau yang sudah tahu ya, kebanyakan juga yang sudah tahu ini kalau sikring begini di jumper nih. Nih, ini kesalahan fatal bos. Ini ilmu dari mana ini? Harga sikring 10.000 ya, harga sikring 1.000 perak, jajannya jadi 500.000. Ini sekedar buat perhatian aja ya, jangan, apalagi buat pemula jangan menjumper sikring seperti ini. Kalau sikring motor kalian mati, nah, diusahakan belilah, harganya juga nggak mahal, 1.000 perak. Jangan sampai jadi 300.000, 500.000. Ini buat pelajaran buat kita semua, jangan mau menjumper sikring seperti ini. Tuh. Sikring racing ini namanya. Tuh. Ini kalau dibiarkan lama kelamaan yang konslet bisa bagian ECM-nya yang mati. Nih bagian ECM ini mati. Harganya lumayan, 1.400.000. Alhamdulillah ECM-nya masih hidup. Yang mati cuman sensor CKP. Sensor CKP-nya mati. Ininya mati nih. Oke, sekian dan terima kasih informasi dari saya sekilas sikring. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.